Om Swastiastu, halo, perkenalkan nama saya Gede Antara Swijaya dengan NIM 2215 Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk menyiapkan web service untuk penerimaan siswa baru. Di sini saya menggunakan iVent untuk menyiapkan database online. Di sini kita hanya menggunakan ini agar bisa lebih leluasa menggunakan database-nya nanti. Saat sudah membuat register kepada iVent, kemudian kita akan mengikuti langkah-langkahnya sampai pada terbentuknya sebuah koneksi ini. Di sini terdapat beberapa informasi seperti service URL, database name, host, port, user, dan password, di mana nanti akan digunakan pada INV pada project kita. Baik, di sini saat kita sudah menyiapkan koneksi pada iVent, kita kemudian akan masuk ke INV di Laravel. Di Laravel sendiri kita harus menyamakan database connection, database host, database port, database database username, database password sesuai dengan nama yang ada di iVent. Setelah ini selesai terbentuk, kita kemudian akan membentuk Docker file, yaitu Docker file dan juga Docker Compose YML. Di mana Docker Compose YML ini adalah template yang sudah ada di e-learning, di mana ini akan berguna untuk memanggil setting-setting yang diperlukan seperti setting database dan juga service web. Di sini service web akan menggunakan file env yang ada pada Laravel, dan sini DB ini akan mengambil semua informasi tentang database yang sudah terdapat di env Laravel. Untuk Docker file sendiri digunakan untuk mendownload dan menginstal dependensi yang digunakan oleh Docker. Setelah melakukan itu, kita akan melakukan Docker build, di mana itu akan menarik dan juga melakukan pooling kepada file Docker, aplikasi Docker, di mana di sana kita akan mendapatkan 4 service yang berjalan. Keempat service ini harus berjalan agar web service kita akan berjalan nantinya. Setelah melakukan ini, kita bisa kemudian melakukan coding untuk membuat apa saja yang kita butuhkan. Karena di sini kami membuat sebuah aplikasi untuk menerima siswa baru, maka yang dibutuhkan adalah yang pertama, sebuah model student, di mana itu akan menjadi tempat di mana database menyimpan data student atau siswa, dan juga student controller, di mana itu akan berguna untuk CRUD student itu sendiri. Pada CRUD student terdapat yang pertama index untuk memperlihatkan data-data yang ada pada data model student. Kemudian terdapat adalah store untuk menyimpan data-data yang akan dimasukkan nanti saat melakukan create untuk siswa itu sendiri. Di sini kemudian ada show untuk memperlihatkan data yang tersimpan pada ID yang ada pada model. Misalkan ID 1 dalam model student ada apa saja yang akan tertera. Di dalam itu akan tertera beberapa data yang harus disimpan. Yang pertama ada nama, yang kedua ada umur, yang ketiga asal sekolah, 4 jenis kelamin, dan kelima ada foto. Di mana foto ini sendiri akan berbentuk file, sedangkan untuk nama, umur, asal sekolah, dan jenis kelamin akan berbentuk string. Kemudian untuk public update, di sini adalah untuk melakukan editing data-data yang ada pada data student. Kemudian destroy digunakan untuk melakukan deleting data student, di mana deleting ini akan bergantung kepada ID yang dimiliki oleh student. Baik, kemudian karena ini sebuah web service penerimaan mahasiswa baru, maka diperlukan juga admin yang akan mengkontrol siswa-siswa baru tersebut. Di sini admin tersebut akan berguna atau dibuat melalui authentication controller. Nah, di sini dia akan melakukan input sebuah email dan password yang akan berguna untuk login. Kemudian jika berhasil akan mendapatkan token, di mana nanti tokennya akan masuk ke dalam API. Di sini juga akan ada register untuk membuat sebuah akun baru. Dan juga yang terakhir adalah untuk melakukan reset link email. Dan juga reset password, yang dimana reset link email adalah memberikan sebuah token yang akan dikirimkan ke email masing-masing, dan juga reset ini adalah untuk melakukan reset password. Juga ada fungsi untuk logout, itu keluar dari web service setelah melakukan inputting data. Setelah itu, kita akan pindah ke API.
Di API itu sendiri karena kita menggunakan Auth Sanctum ini akan berguna nantinya untuk menggunakan token-token yang dihasilkan oleh Sanctum itu sendiri. Login dan register tidak membutuhkan eh, token nantinya. Kemudian untuk student, untuk melakukan indexing, melihat indeks, melakukan penyimpanan, melakukan update atau editing, dan juga melakukan eh, melihat data-data student itu membutuhkan token dari eh, Sanctum itu. Sama halnya juga untuk di bagian out controller atau untuk admin, di mana saat admin ingin melakukan reset link email ataupun untuk melakukan mengganti password atau lupa pada password, dia memerlukan token itu sendiri. Ini adalah root yang akan digunakan yang akan berguna saat kita menguji API kita di Postman. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk cara-cara menjalankan web service. Kemudian akan jelaskan mengenai bagaimana cara eh, melakukannya menggunakan API di Postman. Baik, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Agung Bagus Santi Kusuma dengan NIM 22151011048. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana API diperlukan untuk mendapatkan data-data yang akan ditampilkan di database. Di sini saya menggunakan Postman sebagai aplikasi untuk menjalankan API agar dapat dihubungkan ke database. Jadi di sini saya membuat network yang bernama penerimaan siswa, di mana terdiri atas register dengan menggunakan metode POST, ada juga login dengan menggunakan metode POST, logout, reset email, reset password, create siswa, indeks siswa, show siswa, kartu siswa, dan delete siswa. Baik, yang pertama yaitu dengan request register menggunakan metode POST. Jadi di sini saya memasukkan value dengan key-nya seperti name dengan value dengan menggunakan nama saya, dan emailnya juga, passwordnya. Setelah itu kita send data-data tersebut, dan data tersebut akan terdaftar di database kita. Seperti contoh di sini saya akan menampilkan database user. Nah, di user ini sudah terdapat nama yang kita input tadi, dan API dengan itu kita berhasil menghubungkan API dengan database. Yang kedua yaitu dengan request login menggunakan metode POST juga, di mana di sini saya setelah kita melakukan register, kita akan mendapat token yang nantinya kita akan kita daftarkan pada request login. Jadi di sini saya menggunakan authorization dengan type bearer token. Kita memasukkan token yang kita dapat setelah register tadi. Setelah itu di body kita mengisi data-datanya, value-nya sesuai dengan value yang kita masukkan di register. Setelah itu kita send saja datanya dan akan menampilkan status sukses. Setelah itu jika sudah memasukkan token yang sudah kita daftarkan di register, maka kita klik send saja, dan di sini akan menampilkan status dan message-nya berhasil. Setelah itu kita menuju ke request email. Di sini request email yang dimaksud adalah kita mengirimkan token baru pada email yang sudah terdaftar sebelumnya.
Jadi uh, cara kerjanya yaitu kita seperti biasa kita menggunakan authorization menggunakan token yang sudah kita miliki di register tadi. Setelah itu kita masukkan email yang sudah terdaftar di form data. Setelah itu kita akan melakukan send saja dan password reset link yang sudah kita daftarkan, email yang sudah kita daftarkan sudah dikirimkan. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana uh, reset token password itu dikirimkan. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana token yang sudah kita minta pada di API untuk kita gunakan untuk mereset password. Pertama kita menuju ke storage di folder Laravelnya, storage. Setelah itu kita ke menu logs, folder logs, lalu di file Laravel logs dan scroll paling bawah kita telah mendapatkan info yaitu password reset tokennya seperti ini. Jadi kita copy saja tokennya. Lalu untuk mereset password dengan token yang sudah kita dapatkan tadi, kita dapat mengubah password sesuai dengan apa yang kita inginkan dengan menggunakan token yang sudah dikirimkan tadi. Dengan form data seperti ini, email yang sudah kita gunakan, token, dan juga password. Passwordnya baru. Setelah kita memasukkan datanya, kita send, dan jika berhasil, maka mengeluarkan message berhasil reset password. Yang kedua yaitu request create siswa. Di sini menggunakan metode post. Jadi seperti create pada umumnya, kita menggunakan token yang sudah kita daftarkan di register tadi. Jadi dengan satu token itu kita bisa dapat melakukan banyak request. Seperti create siswa ini, kita menambahkan apa-apa saja di bagian form data ini yang sudah kita daftarkan di kode yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini kita akan menambahkan sesuai dengan yang dijelaskan oleh teman saya itu terdiri atas nama, umur, asal sekolah, jenis kelamin, dan foto. Di sini kita menambahkan datanya seperti nama, menggunakan jenis kelamin, asal sekolah kita bisa masukkan seperti SMA 1 Singaraja. Aktif. Dan fotonya juga sudah kita tambahkan. Jadi nanti akan di-send dan data-datanya tersebut akan tampil di sini. Apabila datanya berhasil dikirimkan ke database, maka akan tampil di sini. Dan kita lihat di database-nya bahwa ada data yang sudah kita masukkan tadi. Seperti ini. Kita lanjut ke request selanjutnya yaitu indeks siswa, di mana request ini menampilkan beberapa data-data yang sudah kita masukkan tadi. Jadi seperti tadi kita sudah memasukkan data menggunakan authorization juga, menggunakan token yang sudah kita gunakan di register. Setelah itu send saja. Jika datanya berhasil, maka akan terdapat status sukses dan datanya diperlihatkan. Untuk metode selanjutnya yaitu show, di mana di sini kita memperlihatkan data siswa sesuai dengan ID yang ada di database. Jadi seperti biasa kita memasukkan tokennya dan memasukkan slash ID ke berapa. Jadi misalnya di sini slash ID yang pertama, maka akan menampilkan data yang kita masukkan tadi yang di
Kriya siswa. Dan metode yang ke-9 yaitu ada update siswa, di mana di sini kita dapat mengupdate data yang sudah kita masukkan tadi. Misalnya kita update mengubah namanya, umur, asal sekolah, dan jenis kelamin. Setelah itu, seperti biasa kita memasukkan tokennya juga. Jika sudah memasukkan data, kita send saja langsung. Maka jika berhasil, maka akan menampilkan data-data yang sudah kita update yang berbeda, tentu saja yang berbeda daripada sebelumnya. Dan metode yang terakhir yaitu delete, di mana delete ini menghapus data-data yang kita sudah buat tadi berdasarkan ID yang kita masukkan. Misalnya di sini saya akan menggunakan ID yang pertama, yaitu ID siswa yang pertama, dan masukkan tokennya. Jika di bodinya tidak isi apa-apa, dan jika sudah maka kita send. Jika berhasil maka message-nya yaitu data delete successfully. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan bagaimana API bekerja dari kita melakukan CRUD di sini, dan apa yang impact apa yang terjadi pada database. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video ini. Akhir kata saya tutup dengan promo sakti. Om Santi Santi.